Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lanjutan mengenai database dari aplikasi katalog movie. Nah, di sini kita menggunakan database Firebase ya. Nah, caranya kita masuk ke firebase.google.com. Nah, nanti akan masuk ke tampilan yang seperti ini. Nah, jika nggak ada tampilan yang seperti ini, mungkin kita coba ya. Kita buka Firebase yang ini, firebase.google.com. Nah, nanti dia akan masuk tampilannya seperti ini. Kita ke buka konsol. Nah, ketika buka konsol, nah dia akan masuk ke bagian project Firebase kita. Atau sama ya seperti yang tadi saya udah buka sebelumnya. Ini kita hapus saja. Nah, di sini ada beberapa project yang pernah saya buat. Itu ada Siak Mahasiswa, ada Movies untuk tes database sebelumnya, dan ini untuk database Movies katalog aplikasi kami. Nah, gimana sih caranya agar muncul project kita di sini? Caranya yaitu dengan add project, apapun project yang ingin kita buat. Kita masukkan namanya di sini. Setelah itu kita klik continue. Nah, nanti ikutin aja stepnya untuk lanjut. Nah, setelah itu nanti dia akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul di luar sini ya, di bagian Firebase project kita. Nah, karena sebelumnya di aplikasi kami itu menggunakan database yang telah kita buat di sini, yaitu namanya My Movies. Nah, ini coba kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu widgetnya. Nah, di sini untuk menemukan shortcut project database kita udah menggunakan filter database ya. Tapi bagaimana sih cara menemukannya? Itu di bagian build. Nah, di bagian build ini ada berbagai macam. Nah, kita menggunakan real-time database. Ini kita klik. Nah, di real-time database ini dia memuat data, roles, ada backup, dan juga ada usage. Nah, yang kita gunakan itu dua, di data dan di roles. Nah, sebelumnya setelah kita membuat real-time database, itu kita udah mendapatkan sebuah alamat atau link URL. Nah, link URL inilah yang akan kita gunakan pada database kita, sehingga nanti akan ada namanya HTTP request ataupun merequest link HTTP dari Firebase kita. Mohon maaf tadi mati lampu. Jadi coba kita konekin kembali.
Baiklah, coba kita lanjut kembali karena tadi tiba-tiba mati lampu, jadi mungkin koneksinya kurang bagus. Nah, di sini kita udah dapet link ketika kita telah membuat real time database ini ya. Ini ada link. Nah, link inilah yang akan kita gunakan untuk HTTP request atau request data berdasarkan link. Jadi cukup kita membuat data ataupun mengepost data, mengambil data hanya menggunakan HTTP request saja. Atau jadi kita nggak perlu menambahkan secara manual. Jadi ketika datanya ditambahkan di sebuah aplikasi kita, maka dia akan langsung masuk ke database kita tanpa kita perlu memasukkannya kembali. Nah, sebelumnya kita udah buat untuk users itu ada 2, yaitu untuk admin dan juga untuk pengguna ya. Untuk pengguna. Jadi ada 2 role pertama untuk admin dan role kedua untuk pengguna. Nah, yang menjadi catatan di sini ialah di bagian roles. Sebelumnya di bagian roles ini itu untuk .read itu isinya false, untuk .write isinya juga false. Dan untuk users .2 buka kurung kurawal .index on ini itu tambahan yang kami berikan. Jadi di mana semua orang bisa baca dan semua orang bisa tulis. Tapi dengan catatan untuk pengguna index on kita panggil username karena ketika kita buat data di sini 2, tetapi kita nggak memberikan rules di sini, maka hasil yang kita inginkan itu akan 2, nggak 1. Kayak kenapa? Perlu dipisah antara admin dan juga pengguna. Nah, coba kita menggunakan percobaan menggunakan Postman ya. Nah, Postman ini salah satu alat bantu juga untuk mengetes pada database kita. Sebelumnya kita udah buat collection namanya Memovies. Di sini ada add movie, ada untuk mengambil list dari movie yang telah kita tambahkan, ada juga add user untuk menambahkan bagian user, baik itu admin ataupun pengguna lainnya. Dan juga ini untuk mendapatkan hasil dari list atau tambahan untuk login ya. Jadi ketika telah kita klik di aplikasi kita, nama admin, terus username-nya apa, nah dia diambil oleh get user ini. Nah, untuk meng-add movie, nah sebelumnya ini kita udah masukin linknya yang tadi di Firebase kita. Setelah itu kita masuk ke bagian body. Nah, di bagian body ini kita buat buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, isi di dalamnya ialah title, thumb, and description. Jadi ketika title yang kita tulis The Last of Us, thumbnya berdasarkan link dari email address yang kita cari di Google, dan sinopsisnya atau deskripsinya. Nah, ini ketika kita kirim, coba kita kirim kembali ya, The Last of Us. Kita kirim. Nah, di sini akan muncul ID dari film yang telah kita tambahkan. Coba kita masuk lagi ke Firebase. Ini coba kita reload. Oke, ini coba kita expand all. Nah, yang terakhir waktu itu kita tambahin itu adalah ranah 3 warna. Sebelumnya memang sudah ada The Last of Us, tapi tadi barusan saja kita tambahin The Last of Us kembali. Nah, di sini muncullah. Di sini udah update sendiri dia berdasarkan link HTTP yang udah kita daftarin. Dan di sini
coba kita ngambil get list movie ya. Get list movie. Get list movie ini link yang telah kita daftarin ke sini lagi. Ini menggunakan get. Jadi ada banyak dalam Postman ini, dia bisa get, post, part, page, dan lain sebagainya. Ini kita pakai yang get. Setelah itu kita send. Nah, di sini dia bakal mengambil data dari Firebase kita. Itu semua data film-film yang telah kita tambahkan. Oke. Nah, begitu juga yang add user. Ini kita bisa tambahin juga username-nya siapa gitu ya. Misalnya username-nya Firly gitu ya. Password-nya tetap sama, rule-nya ke-3. Coba kita send. Nah, dia akan menambahkan sebuah ID. Coba kita buka lagi Firebase kita. Kita reload. Kita collapse dulu, terus kita buka users. Nah, di sini udah nambah 3 tadi barusan. Sebelumnya itu hanya ada 2, yaitu dari admin, pengguna Zulfa, dan saya tambah satu lagi adalah penggunanya Firly. Nah, jadi udah masuk ya. Kita kembali lagi ke Postman, lalu coba kita get user. Nah, menjadi catatan tersendiri, get user ini kita setelah JSON tanda tanya itu ditambahin dengan tulisan order by sama dengan petik 2 username and equal to sama dengan admin. Kalau misalnya pengguna ya tinggal tambah Zulfa atau ditambah Firly gitu. Coba kita send. Nah, dia akan request role 1 itu admin, passwordnya berapa. Coba kita ganti di sini Firly ya. Setelah tadi kita tambahin. Coba kita send. Nah, di sini udah dapet namanya Firly. Oke, berarti database Firebase kita udah bisa jalan. Kita kembali ke Firebase. Nah, jadi cukup 2 tabel di data kita, di data real-time database ada 2, hanya movies and users. Kalau kita ingin menghapus tabel ini tinggal klik aja terus tong sampah yang ada di sini. Atau kita klik plus lagi di sini juga bisa, atau di sini juga bisa, atau kita nambahin dari Postman tadi. Jadi kita nggak perlu manual untuk nambahin di sini. Karena kan kita ingin mencoba apakah link yang kita gunakan itu udah bisa menjalankan database yang ada di dalam Firebase Real-Time Database ini. Baiklah, mungkin itu saja mengenai database di Firebase aplikasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.